Pak Mas Fahmi apa Mas Sunario kalau badal ya? Apanya? Bimbingan niatnya? Bimbingannya. Badal di barengan. Ngebadalinnya tuh loh. Kita yang ada di Indonesia biasa ngelanjut lah. Di Mekah itu Ummul Qura, kalau di Madinah itu Universitas Madinah atau Darul Hijrah istilahnya. Ini tanah haram, berarti luar daripada ini tanah halal. Artinya di sini tidak apa-apa seandainya ada kayu dipatahkan, mencabut rumput, ada turunan tidak apa-apa. Kayak kita sudah masuk ngambil niat nih. Nah, kalau untuk tanah haram itu kan dilarang, itu kan berdosa, bahkan dikenakan dam. Tapi kalau di tanah halal, nah ini tidak apa-apa, tidak dikenakan dam, tidak dikenakan fidyah. Udah Lewat ini masuk tanah halal. tanah halal. Tanah halal. Kalau tanah halal itu boleh juga dilewati sama yang non muslim. Boleh. Makanya kalau di jalur Taif di sana ada stadion King Abdul Aziz namanya. Jadi semua pemain-pemain internasional kayak Cristiano Ronaldo, Neymar, siapapun itu boleh main di tanah halal, termasuk kawasan ini. Tetapi kalau untuk memasuki tanah haram itu diharuskan, bahkan diwajibkan identitasnya harus Islam. Tapi kemarin yang di Masjid Kuba ada orang. Ya, yang di Madinah banyak juga boleh kemarin hampir berapa tahun ini. Nah ini termasuk satu bagian dari yang tadi Universitas Ummul Qura. Ih, bagus, gede banget ya. Dari sana tadi sampai sini ya. Luas. Subhanallah, mantap. Banyak. Makanya Kampus nih. setiap kajian kebanyakan University ya. Jawa. Jawa University ya. Pak? tugas haji reguler kan kebanyakan untuk yang Kita mau masuk kawasan Arafah. di pagar sebelah kanan ini kan ada Arafah, Ini kanan Arafah, sebelah Kelihatan kanan. ya. Ya. kiri luar Arafah. Kalau yang ini luar Arafah. Masalah pada saat wukuf di tanggal 9 Zulhijjah. Jadi ada ulama mengatakan apabila dia sudah masuk ke dalam pagar ini termasuk Arafah, jadi sah wukufnya. Tetapi ada ulama yang sudah lama mengatakan Arafah pelebaran yang baru itu bukan termasuk bagian dipakai untuk wukuf. Tetapi tidak sah hajinya kalau dia memakai bagian yang baru di bagian Arafah. Tetapi ulama yang baru mengatakan yang di pagar baru ini termasuk bagian dari Arafah. Siapa saja wukuf di tanggal 9 Zulhijjah masuk di pagar ini termasuk sah hajinya. Sah. Nah, itu ulama Arafah yang lama kecil. yang kontemporer. Kalau yang 2023 di sini kan Pak? Iya, sebagian sih. Tapi kan kalau yang udah lama ini masuknya di dekat Jabal Rahmah semua. Ini masih baru loh pagar ini. Karena perluasan di 2019 tahun banyak jamaahnya, makanya 2020 waktu Purwonya sempat diperlebar lah. Tapi itu Pak belum ada persiapan ya. Untuk haji reguler 3 bulan sebelum haji datang udah ada yang standby untuk persiapan ikut sekat bagian provinsi ini, kawasannya ini, insya Allah udah datang di Wak sudah datang. Ini kan 3 bulan sebelum haji. 3 bulan sebelum haji udah standby di sini dan Di dalam sana ya. iya yang ukur bagian ini provinsi ini sudah ada yang meninjau. Makanya Sawal itu hotel untuk provinsi ini udah jelas. Tinggal dibuatkan nomornya ini gitu doang untuk lansia enak tempatnya gitu, yang segar udah jelas tempatnya. Lakukan usul Ka'dah, tangan dulu Ka'dah, jemaah reguler kloter 1, 2 itu kemudian datang. Itu kereta beroperasi sekarang pas kalau pas musim haji beroperasi nggak Pak? Ini untuk penjemputan dari Arafah Mina Musdalifah, tetapi kalau kereta cepat dari Mekah, Jeddah, Madinah itu dibukanya udah 2 tahun yang lalu kayaknya 2022 operasi. Yang ini tadi hijau. Ini untuk Arafah Mina Musdalifah. Udah lama ini. Udah kalau ini udah lama. Itu sih yang kita jalanin. Oh, jadi dia nggak jalan ya. Ini Arafah. Ini udah di Arafah kan?
jalan ke Musdalifah kalau kiri. Oh, kiri. Kalau kanan nih, Arafah. ini kanan Arafah. Habis dari Arafah langsung ke Musdalifah. Azan. Azan. Ada di sana. Ini tenda-tenda untuk hajian. Nah, belum dipasang itunya ya, baru rangka-rangkanya aja ya. Udah persiapan kali ya. Persiapan 3 bulan sebelum Dan ini ya Arafah, orang udah mulai tenda-tendanya di rangka-rangka. Kita tadi datang yang gitu-gitunya. Iya. Karena kalau waktu dulu kadang satu WC itu di antriannya kadang sampai belasan orang. Makanya enak dekat dalam WC. Jadi dekat WC aja gitu kan. Nah, waktu saya paling ngambilnya 1-2 orang. Iya. Sedangkan yang lalu saya lihat sampai panjang banget. Kayak gini. Semua. Ya. Sama, semua juga sama. Rata ya. Nah, baru di sana ada batasan. Iya. Ada musuh yang sekat blok sendiri. Jadi Rahmah itu Tugu Rahmah Yang mana? itu kan udah ada kelihatan tuh Ini lihat kita di sini nih. Nanti Jabal Rahmah. banyak yang jualan sini. Nah, Masjid Sakaf itu ada di bawah dia yang kayak abang bilang tadi tempat khutbah terakhir Rasulullah Al-Maidah ayat 3. Heeh. Nah, itu namanya masjid tadi, Masjid As-Sakaf. Terkadang jamaah Indonesia yang sudah tahu masjid, bukan masjid nggak sih, lokasi yang dipakai Rasulullah khutbah itu kadang orang Indonesia ngumpul di sana. Makanya yang bikin macet jalan di tempat-tempat ziarah Makkah Madinah itu orang-orang Indonesia sebenarnya. Oh, Dan pemerintah Saudi karena tidak menginginkan kemacetan, tempat lalu lalang jamaah, nah, tempat-tempat yang biasa dikunjungi jamaah Indonesia sampai sekarang hampir diratakan. Sama juga kayak Masjid Sakaf. Sekarang Masjid Sakaf itu disekat dia, disekat. Tapi jamaah Indonesia yang itu paling menyentuh ini tabarruj lah. Karena terlalu besar nggak boleh. kecintaannya. Nggak boleh, di sana kan udah terpampang informasi kan. Itu semua dihilangin. Di Jabal Sur juga seperti itu, semua tulisan pilok, spidol, pulpen, gantungan-gantungan kain, kertas dihilangin semua sama orang Saudi. oh, Ini belah kanan lihat mah. iya iya. Oh, yang makanya ada yang itu aja, ada yang sirik ya, Pak ya? Nah, Ada yang takutnya Sirik-sirik. Sirik, Sama kayak betul. di Masjid Nabawi itu. nah, Kan di apa nggak ada nisannya, Pak? nah itu yang di atas Jabal Rahmah, Tugu Jabal Rahmah. Tugu Jabar. Nah, di sini tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah ada riwayat mengatakan 200 tahun terpisahkan, bahkan ada juga riwayat mengatakan 300 tahun terpisah. Siti Hawa ditaruh di Jeddah atau Arab Saudi, sementara Nabi Adam ada riwayat di India, ada juga riwayat di Sri Lanka. Katanya 200 bahkan 300 tahun berpisah, mereka berdua dipertemukan di sini di Arafah. Makanya karena peristiwa Nabi Adam dipertemukan dengan Siti Hawa di Arafah atau Jabal Rahmah, sampai-sampai tempat ini dinisbatkan dengan nama Jabal Rahmah, bukit yang penuh kasih sayang, Oh, karena peristiwa Nabi Adam dipertemukan dengan Siti Hawa. banyak yang jualan juga ya. Abang Mbak mau turun apa gimana nggak? Langsung muter. Ada mau turun nggak sih?
sawal dibersihin. Oke. AC juga udah mulai dipasang tuh. Ininya. Kalau blower ini Ini lengkap, kalau blower. ini pohon hadiah dari Presiden Soekarno. Namanya pohon apa, Pak? Pohon Soekarno. Pohon Soekarno di sini bilangnya. Kayu Kalau di imba. sini bilangnya pohon Soekarno. Tapi kalau di Indonesia pohon imba. Gitu. Sekarang kita OTW ke tempat tujuan yang lain. Sekarang masih di Arafah. Ini batas Arafah ya, Pak ya? Yang kuning Ini ya. depan ini ya. Jadi harus masuk batas Arafah baru sah. Zuhur sampai sebelum maghrib harus kumpul di sini kan. Iya, betul. Di jalan ya, sepanjang jalan orang. Nanti dari Arafah ke Musdalifah ada yang jalan juga sepanjang Arafah. Ini dekat dengan Rahmat. Jabal apa tuh? Masya Allah ya. Kita alhamdulillah Allah kasih rezeki, kita naik bus dari Arafah ke Musdalifah dulu. Habis itu ke Mina. Masya Allah. Insya Allah doanya apa hajatnya dikabul. Amin. Pas di Arafah. Pas Arafah ya. Hanya gitu ya. Tapi Cici baca sih. Pakai ginian nggak keras. Ya, tapi pegel juga lupa. Udah. Ini bukan karena dijikat tapi ini karena berat. Ada makasih. Handling yang Kadang kita lebih awal nyampe daripada yang pakai bis. Meskipun jauh jalannya. ini yang sebelah kanan Tapi ini pakai perjalanan sah. Tetap sah. dari Arafah ke Musdalifah. Ini nih. Kemarot Naik bus dia. sah. Tetap sah. Musdalifah Tapi itu khusus travel cucu. Semuanya. Nggak maksudnya di pasnya travel cucu. Iya. Kenapa yang ada ibu-ibu yang bagi? Nah itu dia nggak tahu Allah ujinya. Jadi ada satu masuk minta tolong bawa anak dia sakit nggak ada yang nolongin. Nah kan kita udah selesai Arafah nih Musdalifah. Itu yang berebutan kita naik kereta tadi ya. Naik kereta nih dari yang jalan kaki atau itu bisa naik kereta. Jalan yang sebelah kanan tembusan yang tadi merah kuning bagi Oh yang pejalan jalan kaki ya. Nah, jadi ngumpulnya di sini jam 11 sudah dipastikan kita udah tidur Yang di tadi sini. ya. Yang jembatan. Oh Mina juga bisa di sini ya. Nah, ini udah masuk Mina di sebelah kanan. Oh pabrik akhirnya itu ya. Iya tempat maghrib tanggal 11, tanggal 12, Satu hari. Namanya enggak empat hari. malam. Tiga malam. 3 malam. 3 malam. Satu provinsi dapat Di berapa Musdalifah satu malam. tenda bos? Ini 3 Hah? malam. Banyak ya? Ini doang ya. Tergantung Kalau berapa. Cici nggak pakai ada. Doa-doanya. Tapi kan Dua-dua setiap aja. provinsi kan 3 bagian dia. Ada sampai yang pagi. regulernya, Sampai ada 3 yang hari. ada plusnya, sama ada yang suradanya. Tiap provinsi. Iya. Kan mau yang dari pagi ke 8 jam malam tidur di rumah boleh. Mau yang dari 8 jam Stasiun dari untuk pulang. maghrib ke pagi boleh. Ini yang mana? Pokoknya setiap hari itu 8 Iya, sini. 5 sampai 6. Melempar jumroh. jumroh. Pakai kereta. Itu kalau yang pejalan kaki. Kalau pejalan Ada yang kaki bisa pakai kereta di Bisa bos. Kalau kita yang pakai bus, ada yang jalan kaki. Ini semua nggak Nah, bisa dilihat sebelah kiri tugu yang ada kayak kubah di sana ada seperti sarang burung kelihatan. yang mana, Pak? Soya gudam. Oh iya. Kelihatan. Nah, Kelihatan. itu adalah salah satu tempat yang mana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya disuruh untuk menyembelih Nabi Ismail. Jadi nama tempat itu Jabal Kurban. Makanya pada saat orang sedang Haji. haji di tanggal 10, 11, 12 atau hari Tasyrik. Nah, di sana kan kita disunahkan kurban. Jadi tempat penyembelihan kurbannya di sana. sini di Mina. Karena peristiwa mengingat Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah di dalam mimpinya untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, tadi tempat ini masih disekat
pagarnya pakai las besi kuat. Jadi setiap hari kita nggak diizinkan buat ke sana karena ada petugas yang ngejaga. Itu yang itu ya. Dia yang ada Pakai kecil itu ya, sarang ya kayak sarang burung. Nah ini zaman Jabal Kurban. Jabal Kurban. طباخ؟ بدي اشوف الطباخ يجي حجاج مع حجاج Jasar Jabal. Nah dari sini kelihatan kan فين يجي؟ Jamarat. Jamar. Kalau yang ada yang Iya, itu di kerudung Jamarat. itu jumlah awal. Tapi kalau untuk Jabal jumlah Aqobah tertutup paling ujung هذا dia. مو هذا الشارع مو هذا الشارع مو هذا الشارع ورا اصفر اصفر YouTube. انا؟ Lah, apa Ini Jamarah. Kita jalan. dari ujung tak sana kan? Iya, iya. Oh, iya. Kita jalan. هذا؟ Ayo. Ini kawasan Mina. Ini Jamarat nih. Ini Mina. Jadi kawasan Jamarat itu masuk di area Mina. Tetapi disunahkan untuk malam di Mina jangan sampai tidurnya di bawah Jamarot, harus masuk ke ini, ke tenda Iya, paling tidak. harus masuk Karena ke ada tenda. riwayat mengatakan Jamarot ini luar dari bagian Mina, sementara Minanya terpisah. Nah untuk yang sebelah kiri ini namanya Bukit Sabir. Jadi termasuk satu bagian yang dipakai untuk membentuk fondasi Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sementara yang di kanan, yang di depan, yang di depan ini namanya Bukit Laban, termasuk satu bagian juga yang dipakai untuk membentuk fondasi Ka'bah. Nah ini masih kawasan Mina dan makam Ma'lan. Oh, Siti Khadijah di situ ya? Iya, Sayyidah Khadijah di sana. Sayyidah Hadijah. Saidina. Ini ya. Kita mau mengunjungi museum. Museum apa ini namanya? Museum apa ini Pak? Wahyu. Museum Wahyu. Menyediakan tempat musab, cuman bangunan musab belum jadi. Layak tancap, mulai dari pedayangan kapan asal usul bumi dibuat, terus Nabi Adam diturunkan ke bumi, kemudian Nabi Nuh bersama kaumnya, kemudian Nabi Nuh terakhir, kemudian cerita Nabi Isa dan akhir cerita di sana tentang Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah dan sesudah jadi rasul. Sampai perkembangan waktu Nabi Muhammad ketika mendapat wahyu di dua Nur atau Jabal Nur yang ada di dua Hirunnya. Ini ada bakso montan. Bakso montan. Puasa. Ya Pak. Tuh. Oke, kita mau ke kita sudah ada di Museum Wahyu. Nah, kita mau lihat-lihat di mana Sejarah Islam. sejarahnya pembentukan bumi, sejarah Islam, bertemunya Nabi Adam bersama Siti Hawa di Jabal Rahmah. Berapa harga tiketnya? Harga tiketnya 15 ya. Berarti kalau rupiah berapa tuh? Rupiah 140.
120.000. 45. Ya sekitar segitu, nanti kita tulis di sini ya. Nah ini dia. Ini tiketnya. Nah ini dia tiketnya. Ini ada barcode. Ini berapa belinya Pak Ustadz? 5 ya? Ini dia. Makan. Sekitar segini nih tiketnya. Tuh. Oke gitu. Persiapan masuk ke Museum Wahyu. Oke. Museum Wahyu ini gimana kita lihat aja guys. Wahyu bersama. Boleh ngambil gambar di sini. Oh boleh. Maaf banget ya guys, nggak boleh ngambil gambar di sini. Jadi cuma sampai pintu gerbangnya aja di sini. Oke, kita sambil nunggu dulu. Sampai sini aja sih kayaknya ya. Ini dia. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semua? Berpuasa ya? Alhamdulillah. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu di Museum Wahyu. Museum Wahyu ini Bapak Ibu berlokasi di kaki Gunung Hiro. Yang mana Gunung Hiro adalah tempat pertama kali turunnya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah Museum Wahyu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan menyaksikan kisah wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya Allah sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam Museum Wahyu Bapak Ibu terdapat beberapa ruangan. Untuk ruangan pertama dan kedua berisi konten video, dilarang mengambil foto dan video. Mohon kerjasamanya. Selama di ruang 1 dan ruang 2 silakan disimpan HP-nya, tidak boleh mengambil foto dan video. Adapun ruang selanjutnya baru diperbolehkan. Kemudian dalam Museum Wahyu juga Bapak Ibu nanti dalam ada beberapa kursi yang terbatas. Kalau nggak cukup tempatnya, mohon untuk mengutamakan orang tua duduk di kursi. Adapun yang masih muda, yang masih kuat silakan mengalah berdiri atau bisa duduk di bawah. Nah, bagaimana kisah wahyu? Silakan laki-lakinya dulu, baru ibu-ibunya perempuan. Silakan Pak. Diatur dari Jabal Nur atau Gunung Hiro dan di puncaknya terdapat Gua Hiro. Dan tempat kita sekarang dalam Museum Wahyu ini ada di bawah kaki Gunung Jabal Nur seperti ini jemaah sekalian. Dan di video kita akan berkenalan dengan Jabal Nur, dengan Gunung Hiro dan juga Gua Hiro. Silakan jemaah semua melihat ke video. Baik jemaah, jadi Museum Wahyu ini dia ada di bawah Gunung Hiro atau Jabal Nur yang jaraknya 4 km dari Masjidil Haram. Dilihat jemaah, di bawah ada Masjidil Haram, jaraknya dia 4 km dari Gunung Hiro atau Jabal Nur. Kemudian kita lihat jemaah luas dari Jabal Nur ini. Jabal Nur ini jemaah dia punya luas sekitar 1.770.000 meter persegi luasnya. Adapun tingginya sekitar 634 meter di atas permukaan laut. Dan diperhatikan jemaah, diperhatikannya dilihat di puncak Jabal Nur di atasnya ada dataran yang luasnya sekitar 200 meter persegi jemaah. Seperti ini jemaah ya, di puncak di atas Jabal Nur seperti ini dia. Kemudian pertanyaannya jemaah, di mana letak Gua Hiro? Gua Hiro-nya di mana? Ya, jadi jemaah sekalian, kalau kita ingin ke Gua Hiro, kita harus mendaki dulu, naik sampai ke puncak, sampai dataran di puncak tadi jemaah. Ya, sampai dataran di puncak kita perlu turun sedikit, turun tangga ini jemaah 15 meter. Baru kita sampai di Gua Hiro. Jadi sampai kita mendaki sampai puncak, kita perlu turun sedikit untuk sampai di Gua Hiro. Kemudian kita lihat jemaah luas dari Gua Hiro. Baik, Gua Hiro ini jemaah dia punya luas bagian pintunya sekitar tinggi laki-laki dewasa. Adapun bagian dalamnya kecil, hanya sekitar 5 meter persegi, bisa masuk 2-3 orang dalam kondisi duduk di dalam. Dan di ujung depan Gua Hiro ada celah terbuka, lubang kecil menghadap ke kota Mekah, ke arah kiblat. Seperti ini. Baik, selesai videonya jemaah. Saya bertanya, di sini Bapak Ibu jemaah.
ibu-ibu di ujung ya. Jamaah laki-laki silakan di sini. Baik, jamaah jadi dan berikan buah gerak. Berikan keadaan yang bersama masih seperti yang asli. Bersama sama bersama. Baik ibu-ibu, kami berikan waktu hanya 5 menit saja ya, karena di belakang kita masih ada pengunjung lain. Bagi yang sudah mulai bergantian dan berkumpul kembali di tengah bersama kami. Sengaja kami buatkan stand Khadijah setelah stand Hira. Kenapa? Karena dahulu Nabi SAW setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira, beliau pulang ke rumah. Sampai rumah, orang yang pertama ditemui oleh beliau adalah istri beliau, yaitu Ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi pada stand ini kita akan mengenal lebih dekat tentang beliau. Ibunda Khadijah ini adalah istri yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi pernah mengucapkan sebuah kalimat yang indah sekali, mengungkapkan perasaan cintanya kepada Khadijah. Nabi pernah mengatakan, "Inni qad ruziktu hubbaha," yang artinya sesungguhnya aku telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rasa cintaku untuk Khadijah. Masya Allah ya. Nanti bisa dipraktekkan oleh para suami-suami di sini ya. Jadi Bapak Ibu, saking besarnya cinta Nabi kepada Khadijah, sampai-sampai Nabi menganggap bahwa rasa cinta yang ada pada hati beliau merupakan rezeki anugerah terindah yang pernah Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan besarnya cinta Nabi kepada Khadijah juga nampak sekali ketika Khadijah meninggal dunia. Bagaimana Nabi merasa sedih, merasa kehilangan, bahkan para ahli sejarah menamakan tahun di mana Khadijah wafat disebut dengan tahun kesedihan. Dan setelah Khadijah wafat, rasa-rasanya pun sulit sekali bagi Nabi untuk melupakan ibunda Khadijah. Bahkan Nabi masih sering menceritakan kebaikan-kebaikan ibunda Khadijah kepada istri-istri lainnya, sampai istri-istri lainnya merasa cemburu. Jadi sesalehah itu Khadijah di mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, kalau kita baca lebih dalam sejarah daripada Ibunda Khadijah ini, kita akan dapati bahwasanya beliau adalah wanita yang memiliki akhlak yang sangat mulia, terutama akhlak kepada suami, Bapak Ibu. Jadi Khadijah ini adalah sosok wanita yang sangat taat sama suami. Saya akan berikan gambaran bagaimana ketaatan, kesolehan kesolehan Khadijah di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam sebuah hadis. Jadi diceritakan dalam sebuah hadis, suatu hari Nabi pulang ke rumah dalam keadaan capek, Bapak Ibu. Sampai di rumah bertemu dengan Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah sebagai istri yang solehah, ketika mendapati suaminya baru pulang, capek, lelah, letih, apa yang beliau lakukan? Beliau tanpa disuruh, tanpa diperintah, langsung pergi ke dapur, menyiapkan makanan dan minuman untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang luar biasanya apa, Bapak Ibu? Ketika Khadijah sedang menyiapkan makanan di dapur, tiba-tiba Allah utus malaikat Jibril untuk datang kepada Nabi. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sebentar lagi istrimu Khadijah akan datang kepadamu membawakan makanan dan minuman untukmu. Apabila Khadijah datang nanti, tolong sampaikan salam kepada Khadijah, salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala."
Di kaca kedua di sebelah kanan kita adalah salinan daripada kitab Sahih Bukhari yang ditulis oleh Imam Bukhari selama 18 tahun lamanya dan berisi sekitar 70 hadis dan terkenal sebagai kitab tersahih kedua setelah Hijaunya